Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang kembali di Bicara Astral. Ya, Masih bersama kita berdua, Gua Reza dan Aska. Sekarang kita sudah masuk di episode ke 16. 16. Episode ke 16. Nah, sekarang minggu malam waktunya buat cerita horor city series ya. City series. Ya, masih untuk di daerah Depok. Sekarang kita langsung ada di salah satu lokasi yang Lokasi bersejarah ya sebenarnya bersejarah. sih. Iya, lokasi yang bersejarah yang punya cerita panjang. Ya, Ini salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda ya, Jo ya. Dan untuk Sebenarnya- lokasi ini juga pernah kita bahas sih Iya, di episode sebenarnya sebelumnya. udah pernah dibahas. Cuma waktu itu kita bahasnya masih di studio ya. Ya, Ini kita sekarang langsung di jembatannya. Langsung di tepat lokasinya. di atas jembatan Ya. Panusnya. Ya. Gitu. Ya kondisinya memang gelap kayak gini sih Ya. kalau malam, memang minim penerangan gitu. Yang kalau masih inget yang kita udah pernah bahas ya Jo ya, tentang sejarahnya jembatan ini tuh memang jembatan yang dibangun pada era kolonial Belanda. ya, Kalau nggak salah tahunnya 1917 sampai 1918 ya ya. pembangunannya itu. Jadi dulu ini nih pembangunan jembatan ini tuh dibangun oleh seorang Belanda bernama Andrew Lawrence ya kalau nggak salah ya, Andrew Lawrence. Andrew Lawrence. Terus kalau nama jembatan Panusnya sendiri itu diambil dari seorang warga yang tinggal di dekat sini, tapi itu warga Belanda juga. Ya. Warga Belanda yang tinggal di dekat sini namanya Stephanus Leander. Stephanus Leander. Jadi asal kata jembatan Panus itu dari namanya Stephanus ini, jadi Ya. dipotong belakangnya jadi jembatan Panus. Karena dia kayaknya orang pertama yang tinggal di dekat jembatan ini ya. Iya betul. Ya. Jadi orang atas nama itu. Jadi si Stephanus Leander itu merupakan mungkin warga pertama yang tinggal di dekat jembatan ini. Ya. Gitu. Jadi untuk mengenang atau apa istilahnya ya, memberi tanda lah. Penyebutannya dibilangnya jadi jembatan Panus, Jembatan Panus. gitu. Terus kan ada kisah juga kalau Stephanus Leander ini kan menikah dengan wanita pribumi ya. Jadi wanita memang yang warga sekitar jembatan ini juga gitu. Terus apalagi sih dulunya jembatan ini juga jadi jembatan yang cukup vital digunakan untuk sarana angkut ya, transportasi. Akses jalan yang menghubungkan dari Bogor ke Depok gitu atau sebaliknya, dan juga Batavia Ya. gitu. Jadi zaman dulu tuh memang dipakai untuk moda transportasi untuk lewat sini. Vital lah. Cuma ini salah satu yang bisa dilewatin pada gitu. masanya. Ini jembatan ini sendiri tuh berdiri tepat di atas aliran Sungai Ciliwung ya Jo ya. Sungai yang memang cukup besar gitu kan, mengalir dari Bogor kan sampai ke Jakarta. Itu terus ada lagi yang mau tambahin sebelum kita keliling-keliling? Apalagi kalau untuk sejarahnya kayaknya Sejarahnya sih itu. Iya, itu ya. Iya. Nanti kita udah pernah bahas sebenarnya. karena di episode sebelumnya kita lengkap tuh. Cuma sekarang kita memang spesial dalam rangkaian City Series. Kita memang mendatangi tempat-tempat yang selain punya mitos-mitos, punya kisah yang dianggap urban legend lah ya sama masyarakat. Di samping itu kita juga mengulas tentang sejarah dari tempat itu sendiri gitu. Kayak kemarin yang hotel itu, hotel di daerah Cimanggis. Ya, Cimanggis meskipun hitungannya belum terlalu lama lah ya. Cuma itu punya kisah yang historinya lumayan tragis gitu. Terus juga jembatan ini selain kuat dengan nilai sejarahnya, ya kuat juga dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin soal sejarah ya, Cak. Iya. Karena jembatan Panus ini emang udah nggak terlepas dari sejarah. Karena peninggalan dari kolonial Belanda itu sendiri kan. Betul. Nah, kalau untuk sosok-sosoknya ini sendiri, kalau gue pribadi ya, gue denger ya dari beberapa sumber lah. Kayak penuturan warga juga
Ya sosok di sini masih berkaitan dengan orang-orang di kolonial Belanda itu sendiri. Betul. Yang gue tahu itu. Sama ada sosok pribumi yang konon katanya juga bunuh diri juga di sini karena persoalan asmara. Nah, untuk lebih jelasnya gimana, Cak? Iya, yang tadi gue bilang kan, jembatan ini tuh sebenarnya terlepas dari sejarah atau ini bangunan yang memang sudah cukup berumur ya, Jo ya. Usianya kan udah kurang lebih sekitar 100 tahun ya, satu abad lebih bahkan. Itu ya, dibalik tuanya usia jembatan ini ya pasti diikuti juga lah dengan kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat, meskipun ya yang namanya cerita kayak gitu, desas-desus atau mitos gitu kan belum bisa teruji kebenarannya gitu. Jadi gue bilang sosoknya sendiri ada sosok dari almarhumah istri mendiang Stefanus ini yang konon ceritanya dia karena depresi ditinggal oleh suaminya yang waktu itu dipaksa untuk kembali ke negaranya karena ada agresi militer Jepang. Jadi ketika ditinggal oleh suaminya ini ke Belanda gitu ya, istrinya ini depresi lah, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat di jembatan ini gitu. Terus habis itu ada namanya sosok hantu Eti yang terkenal di kalangan warga sekitar sini. Ada namanya hantu Eti, tapi kalau hantu Eti ini lebih ke arah sosok yang baik sebenarnya, Jo. Jadi dia kisahnya itu sering membantu warga yang mengalami kesulitan di sini. Kan ceritanya tuh waktu itu ada pengendara motor yang lewat malam-malam, terus bocor ya bannya atau mogok gitu, terus akhirnya dibantu lah sama si ini sosok tersebut. Cerita lengkapnya kita pernah bahas di waktu di studio episode Jembatan Panus. Pokoknya di situ kita lengkap banget sejarahnya, sosok-sosoknya apa. Dan kalau dari kita sendiri sih ngerasain di sini ya, kayaknya ya auranya nggak bagus bagus gitu, nggak gimana-gimana. Karena kemarin kan kita datang ke tempat yang sebenarnya gimana ya? Kacau sih. Kacau kalau yang kemarin itu. Mungkin kalau di sini lebih lebih ini kan tempat bersejarah gitu. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu ditakutkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena ini juga jalan umum ya. Jalan umum masih di lalu lalang warga sekitar kan. Ini sampai malam pun masih ada yang lewat sebenarnya gitu. Ini sekarang digunakan kayak lalu lalang untuk ke perumahan gitu lah. Iya, ke rumah-rumah pemukiman penduduk. Nah, kalau ini kan kita ngomongin jembatan Panus yang lama. Nah, kalau di sebelah sana tuh ada jembatan di belakang kita itu jembatan yang baru. Jembatan Panus yang baru. Itu yang merupakan akses utama ya atau jalan rayanya ya. Untuk sekarang yang dipakai yang jembatan Panus yang baru utama itu dari arah Margonda kalau ke sana terus ke arah Depok 2. Gitu. Terus ya udah mungkin nanti kita sekalian keliling kali ya, lihat-lihat sekitar sini. Kalau kita bisa ke bawah mungkin kita ke bawah. Kalau bisa. Kita ke bagian bawah jembatannya itu yang ada sungai Ciliwungnya itu. Cuma yang tadi kalau di sini auranya nggak terlalu kuat ya, nggak sekuat tempat kemarin. Itu kacau, parah. Gitu ya udah. Kalau sini sih memang lebih ke arah sejarahnya sih. Historis. Bangunan bersejarah yang bangunan kayak gini harus dijaga gitu sebenarnya kan. Nggak boleh sampai istilahnya termakan usia terus bangunan rusak atau misalkan ditakutkan sama orang dengan cerita-cerita ini itu yang belum tentu kebenarannya teruji gitu kan. Tapi ini juga udah 1 abad masih kuat masih berdiri ini, cuma memang kayaknya habis dipugar ya, Jo ya. Oke, Cak. Kalau untuk luas dan panjang jembatan ini sendiri kalau lihat kira-kira berapa ya? Ini kalau panjang jembatannya itu sebenarnya nggak terlalu panjang, cuma 100 meter gitu. Terus kalau lebar dari sisi ke sisinya itu 5 meter. 4-5 meter ya? 4-5 meter gitu. Dan ini mungkin zaman dulu ya jembatan kayak gini udah lumayan gitu ya untuk diakses atau dilalui sama kendaraan-kendaraan zaman dulu. Dan zaman dulu juga kayaknya kendaraan umum kan belum semasif. Belum sekarang. Mobil juga nggak kayak sekarang kan. 1917. 1917. Terus ya udah mungkin apa nih? Tapi lu ngerasain sesuatu gak di sini? Enggak sih, kayak auranya positif aja positif ya, enak gitu, adem. Ya enggak yang kayak kemarin. Enggak kayak kemarin sih. Kalau kemarin kita di parkiran dingin, masuk ke dalam panas. Panas, sesek, pusing, jujur aja di sana. Kalau ini enjoy sih. Iya, di sini friendly. Cuma nggak tahu, nanti kita coba ke bawah kali ya, keliling ke bawah atau keliling-keliling ke sebelah sisi yang lainnya gitu dari jembatan ini. Oke deh, kita keliling aja ya.
Oke, sekarang kita udah beda lokasi ya. Tadi kita di atas jembatannya, sekarang Iya. kita ada di bawah jembatan. Yang bisa Di dilihat, bagian bawah jembatan ini ini Kali Ciliwung ya. tepat di belakang kita tuh ada aliran Sungai Ciliwung. Ya. Nah, konon katanya di sini tuh banyak warga yang mencari apa ya, kayak pesugihan gitu lah. Di sini. Dimanfaatkan untuk seperti ritual-ritual tertentu atau kayak istilahnya apa ya, menyalahgunakan tempat ini sebagai tempat pemujaan gitu untuk meminta sesuatu yang istilahnya nggak semestinya gitu. Di sini juga katanya ada mata air, Cak. Iya. Yang nggak pernah kering tapi nggak tahu di mana ya. Kita Lokasinya. susah sih kalau malam kayak gini kita mau coba ambil gambarnya. Soalnya gelap banget. satu, terus ini kan di pinggiran banget sungai, takutnya bantaran bahaya. sungai. Bantaran sungai. Ya kalau ngomongin soal apa ya, hubungan Sungai Ciliwung sama Jembatan Panus itu sendiri sebenarnya ada hubungannya nih, Jo. Apa tuh? Nah, sebelum mungkin adanya akses jalan ya, sungai ini kan dulu memang dipakai untuk istilahnya kayak transportasi juga nih, untuk mengangkut rempah-rempah dengan jalur air ini, jalur air dari Bogor ke Depok, ke Batavia sampai Sunda Kelapa kan ini soalnya. Jadi ngangkut rempah dari Bogor sampai Sunda Kelapa, dan memang di Depok ini kayak semacam tempat transit kayak gitu. Yang orang-orang istilahnya kan dulu ada, kalau di Depok kan ada pemukiman Tionghoa tuh yang sekarang dikenal dengan Pondok Cina kan. Nah, di spot ini, di Jembatan Panus ini, sekitaran Depok 2 ini kan lebih ke pemukiman orang-orang Belanda kan dulu kan. Makanya banyak di sini peninggalan Belanda, bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Selain ada jembatan ini, ada juga kan rumah tuh yang rumahnya Stefanus Cornelius Castellan. Iya, dan juga apa tuh yang 12 marga itu kan. 12 marga keturunan ini ya, Belanda ya, budak yang disemakmurkan sama Cornelius Castellan itu. Gue apa sih nama 12 marganya, pokoknya itu ada beberapa yang gue tahu tuh kayak Jacob, Leander gitu. Terus siapa, lupa gue pokoknya. Itulah. Untuk apa ya? Mungkin mitosnya lagi di sekitar. Iya, konon katanya sih di sekeliling jembatan ini kayak dijaga oleh sosok ular besar. Oh iya. Benar. Ya, yang ngejaga jembatan ini gitu loh. Konon katanya ya. Konon katanya ada jelmaan ular ya. Jelmaan ular. Jadi dipercaya sama orang-orang sekitar ini, jelmaan ular itu ada wujud lainnya juga, Jo. Oh iya. Wujud lainnya itu berupa kakek-kakek dan nenek-nenek. Berarti sepasang ya. Sepasang yang menjaga area di Jembatan Panus ini gitu. Ya sebenarnya sih apa ya? Aura di sini nggak terlalu mengintimidasi. Nggak terlalu. Masih enak. Mungkin ya apa ya? Kita datangnya juga dengan niat yang baik ya, nggak dengan niat yang macam-macam gitu. Jadi ya enak sih sebenarnya, ngadem di sini juga enak, adem. Iya, kalau kayak bangunan-bangunan gede gini kan tuh, kayak pilar-pilar masih kokoh ini sebenarnya. Biarpun dipugar tapi kan kayak pondasi-pondasi ini kan dari zaman dulu gitu. Struktur bangunannya, terus komposisinya juga kan nggak kena erosi dari air Ciliwung sendiri. Dari aliran sungai ini kan juga lumayan deras. Dan mungkin ya, Cak, kayak apa sih, kayak suatu bangunan atau apa, kayak mungkin ada tumbalnya nggak sih kayak di sini? Ya bisa jadi pada saat pembangunan yang namanya konstruksi kan pasti ada aja gitu kan ya, entah menelan korban pada saat proses pembangunannya atau yang tadi yang kisahnya ada yang bunuh diri di sini kan, itu kan bagian dari cerita panjang jembatan ini gitu. Ada runtutannya gitu. Ini luas banget sih kalau misalkan ke sana tuh masih di sana. Jadi kalau mau aliran sungainya itu dari arah sana ke arah sana gitu. Ke arah sana tuh ke Jakarta kan. Sana ke Jakarta, sana ke Bogor. Itu terus apalagi mau keliling lagi atau sekarang kita udah pindah spot ya, udah ke atas jembatan lagi.
Nah kayaknya untuk spot-spot di Jembatan Panus itu sendiri udah cukup. Kayaknya ya? memang cuma itu aja Iya. gitu ya, spot-spot ya memang cuma jembatan, di bawah jembatan. di bawah jembatan, Udah itu. spotnya memang terbatas gitu. Ya. Terus ya sekitaran sini ya paling kayak gini, kayak pohon-pohon gitu. Sebenarnya kesana tuh masih pemukiman, perumahan ya. Iya, perumahan, terus ada pemukiman juga. Ya udah, mungkin kita sudahi untuk Untuk penelusuran kali ini ya. penelusuran malam hari ini Di episode episode ke-16. 16 Masih dalam rangkaian Horror City Series ya, di Kota Depok. Kota Depok. Ini mungkin terakhir yang kita kunjungi ya di Kayaknya Kota Depok. terakhir atau ada satu lagi? Masih ada satu. Oh iya, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ah, Jadi nanti setelah kelar di sini di Depok, kita bakal move ke kota yang lain. rencana mau kemana sih? Bentar aja deh. Oh, ntar aja. Jadi harus ditungguin. Ditungguin. Ya. Tapi masih yang deket-deket Depok. Iya. Yang deket-deket Depok. Ya jauh-jauh dulu lah nanti lah. Pokoknya dalam rangkaian City Series nanti memang yang bakal kita angkat itu selain tempat yang punya mitos-mitos tentang hal-hal berbau astral, Ya. juga tempat itu harus tempat yang bersejarah ya, Jo, ya? Sejarah, pasti Jadi, kita kulik tuh sejarahnya. sejarahnya, terus ya istilahnya kayak sebab musabab, Iya, kenapa? kenapa? Iya, ada why-nya nih. Iya. Why-nya kenapa tempat-tempat bersejarah itu akhirnya menjadi tempat yang lebih Iya, apa ya, bisa image-nya itu dibilang, menjadi image-nya menjadi tempat yang berbau mistis Iya. gitu kan. Padahal itu kan yang namanya sejarah harusnya dijaga Harus gitu kan. jaga. Bagian dari budaya atau istilahnya warisan lah ya, warisan dari nenek moyang kita. Ya mungkin kalau buat bangunan lama atau gimana ya nggak terlepas dari sisi-sisi yang seperti itu ya. Tapi Iya. gimana kita, balik lagi kita gimana nyikapinnya. Iya. Cuma kalau menurut gue sih jangan sampai istilahnya apa ya, sejarahnya itu tergeser atau hilang dengan Karena, cerita-cerita ya, mistisnya benar, gitu. Yang tetap harus kita junjung tinggi itu nilai Nilai sejarahnya. sejarahnya. Oke, kita akhiri untuk penelusuran malam ini langsung dari Jembatan Panus Depok. Tuh, jadi sebelum kita akhiri jangan lupa apa aja? Seperti Spesialis. biasa. Spesialis ya. Oke, kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Tuh. Terus jangan lupa juga jadwal update kita setiap hari Kamis malam dan hari Minggu malam. Minggu malam, ya. Jadi kalau Minggu malam itu memang kita khusus untuk Penelusuran. membahas tentang Horror City Series ya, atau datang ke tempat-tempat yang seperti ini. Kayaknya kita ke depan bakal penelusuran ya. Iya, bakal banyak mungkin penelusuran. Seru abisnya. Ketagihan ya. Ya udah. Oh iya, jangan lupa juga untuk kalian yang punya pengalaman astral yang mau berbagi kisahnya ke kita, bisa ngirimin ke email kita yang nanti bakal kita cantumin ke di kolom deskripsi. Atau punya pengalaman di Jembatan Panus ini sendiri. Iya, boleh orang-orang di-share. Depok Iya. atau yang pernah lewat sini punya cerita gitu kan. Boleh lah. Boleh di-share ke kita. Dan Terus, request untuk spot-spot mana aja yang kita iya, bakal datengin, boleh banget. rekomendasi tempat ya, Ya. yang buat kita datengin gitu. Terus ya udah, untuk sosial media Oh iya. ada di Instagram dan di Twitter juga. Jadi untuk Instagramnya di Bicara Astral, Twitternya di Bicara Astral juga sama. Di Spotify. Spotify juga sama, ada Bicara Astral. Oke, kita sudahi. Cukup ya Kita tutup untuk malam ini. Ya. Gua Aska undur diri. Gua Riza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bicara Astral.